Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam jantung saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Ya, itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai batas waktu tanggal 7, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya ya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Masih di bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri sobat, saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan deteksi tetap ada 12 zodiak ya. Ini yang perlu digarisbawahi temanya yaitu ada sesuatu hal yang akan mengejutkan kalian ya. Kira-kira intinya di situ sobat ya. Sekali lagi, ada sesuatu yang ada sesuatu yang itu akan membuat kalian terkejut. Intinya di situ ya. Entah itu nanti masalahnya itu entah masalah kejutan yang baik ya, entah itu masalah kejutan yang buruk ya, semua kita harus terima sobat ya. Ketika memang nantinya ada suatu kejutan yang baik bagi kita ya syukur, alhamdulillah, aminkan. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika nanti pembacanya itu mendapatkan sebuah kejutan yang kurang baik ataupun kejutan yang buruk, nah di situ kita harus cepat mengambil suatu solusi, mengambil suatu tindakan untuk segera kita perbaiki ataupun segera kita perbarui agar apa? Agar langkah kedepannya itu lebih baik, biar tidak semakin terpuruk. Kan di situ kuncinya ya. Ya, biar tidak bingung seperti apakah, ya silakan ditonton, ya disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas ya, general. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat seperti semua sahabat Ruang Batin yang sudah pernah konsul secara pribadi. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya dulu, tetap seperti biasa saya akan mengambil untuk getaran kartu ya. Next lanjut sobat ya, setelah setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Jadi kita lihat setelah Capricorn, di sini ada zodiak Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Sagittarius ya, 3 hari ke depan. Sagittarius, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk Phoenix of Cup, ada prajurit naik kuda putih ya, membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu 6 koin, 6 pentacles, 3 orang dikelilingi 6 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya. Ini rupanya banyak dari kalian ya, sekali lagi yang mempunyai zodiak Sagittarius ini kelihatannya tentang hubungan asmara kalian itu kalian selalu berpikir gitu loh. Jadi kalian itu punya pandangan ke depan. Intinya mau dibawa kemana hubungan asmara ini, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini apa ya? Ya masih ada sebuah kendala sih, masih ada sebuah problem yang mungkin harus kalian selesaikan, yang mungkin harus kalian hadapi untuk menuju stabil. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian tuh sedang banyak yang berkonsentrasi ya, memandang ke depan. Bagaimana ini langkah selanjutnya agar asmara ini lebih baik, lebih stabil, mungkin secara keharmonisan, secara kebahagiaan, saling menyayangi dan lain-lain. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Cuman jangan khawatir ya, kelihatannya di sini apa ya? Bisa saja ini kalian akan mendapatkan sebuah pencapaian di sini. Jadi yang apa yang kalian pikirkan ya, cuman syaratnya kan satu. Ketika kalian pikirkan ya jalankan gitu loh. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan, tidak menutup kemungkinan ini di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan sebuah apa ya? Sebuah keberuntungan juga di faktor asmara gitu loh. Yang semula mungkin ada suatu masalah, ada suatu konflik, ini akan teratasi, akan baik lagi, akan damai lagi. Begitu juga ketika kalian tidak ada masalah, tapi kalian ingin tetap memperbaiki, ya ini hasilnya akan malah makin bagus di sini, malah makin stabil, malah makin erat ya, antara hati kalian sama hati pasangan. Intinya di sini akan ada suatu pencapaian lah. Ya. Mungkin yang apa ya, yang jomblo bisa dikatakan yang masih sendiri lah, itu bisa saja akan mendapatkan sebuah pasangan yang berpacaran semakin erat, apalagi yang sudah menikah di sini. Kelihatannya kan bagus ya. Untuk seputar asmara sih saya rasa tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan, yang membuat berat. Ini kelihatannya tidak ada sih gitu loh. Ya ada, cuman kecil lah. Dan itu ringan sekali, mudah terselesaikan. Ini nanti kita bahas lebih dalam. Kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama kalian ya, Sagittarius muncul petunjuk 7 koin. Ada seorang laki-laki memandang tumbuhan 7 koin. Dikonfirmasi sama ini sama-sama 7 ya. Ini ada seseorang laki-laki juga memandang 7 cup di atas awan-awan kecil. Ini kalau saya tangkap ya, kenapa ya energi dari Sagittarius ya. Mungkin secara pekerjaan sih mungkin kalian masih juga dipusingkan gitu loh. Ya, secara pekerjaan mungkin bisa saja dulu ataupun kemarin, apalagi nantinya di 3 hari ke depan ini mungkin masih banyak apa ya, pencapaian target yang mungkin yang masih meleset gitu loh. Yang sudah menjadi impian kalian, yang menjadi target kalian, ya, yang menjadi keberhasilan kesuksesan kalian ini kelihatannya masih sulit gitu loh. Cuman di sini apa ya, Sagittarius harus tetap semangat karena saya menangkap energinya banyak renungan, banyak pemikiran untuk bisa mendapatkan kestabilan di faktor pekerjaan ataupun karir. Cuman ya itu tadi loh, saran saya tetap semangat ya. Apapun itu maksudnya seperti ini. Ketika mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan nantinya di 3 hari ke depan, ketika kalian masih belum menemukan hasil sobat yang maksimal dalam hal pekerjaan yang stabil, tetap anggap saja itu sebagai kalian menanam dulu. Seperti itu ya. Kalian menanam dulu, nanti suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Jadi ini tergantung Sagittarius ya. Sampai seberapa kuat rasa sabarnya, tapi ya jangan hanya rasa sabar saja ya, tetap ada sesuatu semangat untuk merubah gitu loh. Ada suatu usaha keras juga kita. Seperti itu ya. Nah, di sini hampir sama yang muncul kartu konfirm 7 cup. Artinya apa? Ketika kalian menghadapi suatu hambatan, suatu problem ya, susah mencapai peningkatan lah, susah mencapai perkembangan di masalah pekerjaan ataupun karir. Akhirnya kalian di sini ya terkadang adanya suatu suatu renungan, adanya suatu lamunan, adanya suatu apa ya, cita-cita juga di sini. Seandainya saya bisa stabil, ya, pekerjaan mana yang akan bisa cocok sama saya, seperti itu. Nah ini ya, apa ya, bisa dikatakan imbas di sini. Mungkin bisa dikatakan apa ya, adanya suatu penggagalan juga di sini. Akhirnya kalian berimbas di sini, banyak pemikiran, banyak banyak renungan ataupun banyak apa ya, angan-angan di sini. Kapan waktunya stabil? Kapan waktunya bisa mencapai target? Nah, makanya saya tadi mengatakan zodiak Sagittarius ini harus tetap bersabar,
sembari tetap semangat gitu loh. Jangan pantang menyerah di sini. Nanti kelihatannya kan bagus gitu loh. Karena di sini juga akan ada pencapaian ketika kalian tetap terus semangat ya. Gitu loh. Jadi ada pencapaian apa yang kalian inginkan ketika kalian tetap semangat berjuang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk ya. Memegang tongkat sama koin. Terus dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi Sagittarius tentang keuangannya. Bisa saja ya di sini mungkin apa ya, Sagittarius akan ada suatu hantaman rezeki ya, bisa saja seperti itu nantinya di hari ke depan. Ya bisa saja Sagittarius ini juga tetap ada suatu pemikiran di sini. Kapan bisa adanya suatu kemakmuran dalam hal kerezekian, dalam arti kelancaran rezeki, kelancaran keuangan masuk entah besar entah kecil. Sagittarius ini berharap seperti itu energi kalian. Jadi banyak yang apa ya, banyak yang renungan semua ini. Asmara, pekerjaan, keuangan, kalian banyak renungan di sini, banyak pemikiran, banyak angan-angan, banyak cita-cita lah di sini lah. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan banyak renungan gitu loh? Karena kalian di sini masih ada hambatan, lagi-lagi masih ada hambatan kalian di faktor keuangan. Gitu loh. Masih penuh liku-liku, masih penuh jalan yang terjal. Tapi kalian di sini disarankan hampir sama seperti pekerjaan. Kalian disarankan ya di kartu di Hermit ini masalah keuangan harus tetap bersabar meskipun masih diuji, masih penuh liku-liku. Ya. Harus tetap bersabar sembari berdoa, sembari diikhtiarkan di sini. Gitu loh. Nah, tongkat ini kan simbol harus apa? Harus kuat gitu loh menghadapi cobaan lah. Lampu ini simbol apa? Simbol harus ada suatu penerangan di dalam suatu ya mengambil solusi lah. Suatu pemikiran kita, suatu feeling kita harus terang sobat. Harus peka sama keadaan yang membuat keuangan kita tersendat. Ada apa dengan itu semua? Ketika kita peka, ya insya Allah akan menemukan jawaban. Seperti itu ya. Jadi Sagittarius ini harus peka gitu loh. Jika mungkin ada suatu energi yang buruk, ya netralkan gitu. Seperti itu. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, kejutan apakah yang akan kalian dapatkan? Apakah itu kejutan baik ataupun kejutan buruk di sini ya? Kalau masalah asmara sih di sini masih tetap apa ya? Bisa dikatakan stabil ya untuk Sagittarius ya. Biarpun ada kecenderungan di sini apa ya? Banyak yang masih kesulitan untuk bisa menampilkan. Cuman di sini masih ya masih dalam arti gini loh stabil itu. Kalian masih diuntungkan lah. Jadi tidak ada suatu masalah yang besar di sini. Ya masih berjalan normal saja lah. Seperti itu ya. Jadi kejutannya itu memang ya tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah dan masih tetap aman. Itu kejutannya. Ketika kalian ada masalah apakah bisa terselesaikan? Kelihatannya di sini juga akan bisa terselesaikan. Akan mungkin damai lagi, akan dingin lagi. Di situ. Artinya ya minimal apa? Minimal ada suatu ketenangan jiwa, ketenangan batin lah. Tidak ada masalah yang berat. Ya. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, kejutan yang akan kalian dapatkan apakah itu akan ada suatu perubahan yang baik? Di sini kelihatannya Sagittarius harus penuh perjuangan kalian tertembak di faktor pekerjaan. Bagian besar ini sudah ada kena tembakan ini, harap waspada ya. Sehingga membuat kalian kesulitan untuk bisa mencapai target, berkembangnya suatu pekerjaan kalian ataupun karir kalian ini sulit berkembang. Ini terbackup tertutup ada suatu dinding penghalang. Ini jelas adanya orang toksik yang menembakkan black magic kalau bisa di netral. Jadi saya mengatakan kalau bisa ya segera netralkan sendiri sobat. Mungkin tahu doanya, tata caranya, monggo netralkan sendiri. Tapi kalau nggak bisa kita alangkah baiknya kita cari orang-orang di bidangnya biar cepat terbuka gitu loh. Jadi pekerjaan kita biar lancar, rezeki kan juga lancar. Nah, kalau seperti ini kan ambigu gitu loh. Kalian merasa banyak masalah semakin menurun ketika tidak ada penetralan di sini untuk Sagittarius.
Jadi bisa dikatakan kejutannya masih belum bisa mencapai maksimal di sini. Ya, kalau di keuangan ini 50-50 ya. Kalian masih diuntungkan di keuangan. Bisa saja kalian ada suatu hantaman rezeki, ya. Apapun itu, kesulitan apapun itu, entah besar entah kecil, ada suatu keuangan yang masuk. Nah, yang 50% lagi bisa dikatakan banyak yang stuck di sini. Banyak yang keuangannya itu stuck, bahkan ada suatu penurunan, bahkan ada suatu syarat rezeki di sini. Karena imbas gitu loh. Imbas tertembak di pekerjaan. Tentunya kan akan berimbas di faktor keuangan. Saran saya harus netral ya. Sekali lagi untuk Sagittarius kalau masalah keuangan masih cukup 50-50. Ada yang dihantam rezeki nantinya bisa saja seperti itu di 3 hari ke depan bisa saja mengalami penurunan. Ada yang suatu pengeluaran yang tiba-tiba dadakan dan itu akan merugikan kita gitu loh. Ya, memang efeknya seperti itu, energi negatif selalu membuat orang susah, membuat orang ada yang suatu penurunan seperti itu ya. Kalau bisa ini segera diatasi ya untuk sahabat Sagittarius ya. Nanti ketika kalian biarkan, kalian nanti akan merasakan loh imbasnya. Sebelum ini mengakar gitu loh. Oke ya untuk untuk Sagittarius tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan sobat. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana karena ini kan toh bersifat general, saya nggak tahu nama kalian, bersifat luas gitu. Nah, segmen terakhir, sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, khususnya sahabat Sagittarius, masalah apapun itu ya. Ketika masalah itu di luar logika, jangan didiamkan ya, Pak. Jangan diabaikan. Tapi segera tanggulangi ketika kalian tidak mau habis-habisan, hancur-hancuran. Karena sudah banyak yang seperti itu. Yang sudah hancur-hancuran, habis-habisan, baru dibuka aura. Itu kan sangat sulit nantinya gitu loh. Makanya bagaimana sebelum itu sangat terjadi sampai parah, sampai adanya suatu penurunan. Ya satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa meskipun ini di luar logika loh ya kan banyak yang kesulitan. Bagaimana caranya? Ini di luar logika. Ya satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi petunjuk, memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib akan semakin terpuruk. Nah, kita sendiri yang harus mengubah biar nasib bagus, minimal adanya suatu perjuangan dan ikhtiar. Langkah yang terakhir, ketika itu sudah semua, ya kita harus yakin bahwa nasib akan berubah baik karena kita sendiri yang mau mengubahnya. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.